Assalamualaikum. Hai viewersku sayang. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Iblis adalah julukan nenek moyang bangsa jin yang memiliki nama asli Azazil. Ia merupakan makhluk pertama yang membangkang perintah Allah untuk bersujud di depan Adam. Dan tokoh ini dikenal dalam ajaran agama Samawi. Menurut ajaran Islam dijelaskan bahwa Allah menciptakan 3 jenis makhluk berakal budi, yaitu malaikat yang diciptakan dari cahaya atau nur, jin dari api, nar, dan manusia dari tanah, turab. Dalam bahasa Arab, nama iblis berasal dari kata yang artinya ia menyesal. Maka, arti dari balasa kata iblis yang menyebabkan penyesalan. Salah satu kutipan Al-Quran yang cukup detail mengenai asal mula kisah Adam dan Iblis terdapat dalam surat Shod ayat 71 hingga 85. Sejak penciptaan manusia Adam, Iblis diperintahkan Allah untuk bersujud kepadanya. Namun, Iblis tidak mau bersujud kepadanya. Oleh karena itu, Iblis dikeluarkan oleh Tuhan dari surga dan menjadikannya makhluk yang terkutuk. Sebelum dilaknat Allah, Iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu menjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun, hidup bersama bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun, diangkat menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun, menjadi pemimpin malaikat Karobiyun dalam waktu 30.000 tahun, dan pernah melakukan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Jadi, keseluruhan Iblis beribadah melakukan semua perintah Allah dalam kurun waktu 185.000 tahun lebih. Selama dalam ibadahnya, seperti kita umat Islam, melakukan sholat, puasa, tawaf dengan para malaikat mengelilingi Baitul Makmur di Arsy. Dalam hadis Sahih Muslim dikatakan bahwa iblis sekarang berada di tengah lautan air yang dikelilingi oleh beberapa ular. Dari sanalah ia mengendalikan seluruh aktivitas penyesatan terhadap umat manusia. Markas besar iblis berada di tengah-tengah samudera. Mereka memilih lautan karena luasnya yang mencapai 3/4 dari luas bumi. Iblis membangunnya kerajaan di laut dengan tujuan untuk menandingi arsy, singgasana Allah yang berada di atas air di langit ketujuh. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Dan dia juga memimpin para malaikat Karobiyun memiliki tempat di beberapa langit, mendengarkan berita-berita rahasia Tuhan, dan masih banyak lagi. Lalu Allah menciptakan Adam alaihissalam dan memerintahkan malaikat untuk sujud menghormat kepada Adam. Azazil sebagai imam para malaikat sepatutnya lebih dahulu bersujud memimpin para malaikat. Tetapi dia menolak karena dia merasa bahwasanya dialah yang lebih baik daripada Adam. Sementara para malaikat lain terus sujud tanpa dipimpin oleh Azazil. Bukan saja enggan sujud, Azazil malah sombong dan menjawab kepada Allah, "Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?" Quran Surat Al-Isra ayat 61. Kesombongan iblis ini berpuncak pada iri hati dan kedengkian iblis terhadap Adam. Ia tidak terima karena Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi, karena ia merasa lebih mulia dari Adam yang diciptakan dari tanah, sedangkan ia lebih mulia karena diciptakan dari api. Ia durhaka kepada Allah, takabur, dan lupa akan dirinya di mata Allah.
Tak seharusnya ia membangkang perintah Tuhannya. Maka setelah itu, Azazil akhirnya diusir dari surga. Namanya pun dirubah menjadi iblis dan dia bersumpah akan menyesatkan manusia di bumi. Dia, iblis, berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 62. Kemudian Allah berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup." Quran Surat Al-Isra ayat 63. Dari kisah ini, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa iblis yang dulunya adalah ahli ibadah dan makhluk Allah yang mulia sekalipun bisa menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah karena kesalahannya. Untuk itu sebaiknya kita menjauhi sifat-sifat iblis seperti sombong, angkuh, iri, dengki, dan yang lain sebagainya, agar kita terhindar dari laknat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.